Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita dapat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bahagia? Amin. Bahagia karena tubuhku sehat. Haleluya. Saudara, hidup ini memang sesungguhnya merupakan satu pergumulan, satu perjuangan. Ya. Nah, tetapi saya menggunakan satu tema hari ini, saudara ya. Jangan berhenti mengucap syukur. Wow. Ojo mandek oleh matur nuwun. Ini seharusnya kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya dalam Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini pemazmur luar biasa. Hidupnya, hari-harinya dinyatakan di sini bahwa aku mau bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Ya. Saudara, apa sih maksudnya bersyukur itu? Nah, bersyukur ini adalah satu ungkapan, satu perasaan, ucapan terima kasih yang tentunya ditujukan kepada Tuhan. Ya. Hidup selalu ditandai dengan ucapan terima kasih, saudaraku ya, yang diarahkan kepada Tuhan merupakan perasaan yang legowo. Ya, lego, senang, dan menghargai atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Ini artinya mengucap syukur. Nah, jadi hidup orang Kristen sesungguhnya harus ditandai dengan ucapan syukur. Sebagai orang percaya kita harus selalu mengucap syukur, saudaraku ya. Nggak tahu hari ini bisa mengucap syukur enggak? Ada masalah? Oh, ada masalah. Masalah itu tidak pernah tidak ada. Masalah itu pasti ada, besar atau kecil, sedang atau pas-pasan. Ya saudaraku. Nah, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, dalam hal apa? Mengenai apa kita mengucap syukur? Ini penting, saudara. Harus kita pahami, ya. Mengucap syukur itu dalam hal apa? Di dalam segala situasi. Matur nuwun datang Gusti di dalam segala keadaan, di dalam segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Di dalam segala situasi, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam segala situasi, sebab itulah yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi setiap orang yang percaya. Dalam hal apa kita mengucap syukur? Di dalam segala hal. Dalam situasi apapun, senang atau susah, tetap bersyukur. Ya saudara, saya tidak tahu keberadaan saudara hari ini. Mungkin hanya karena masalah sakit. Tapi pekerjaan. Tadi kesaksian menyatakan bahwa terjadi masalah dalam pekerjaan. Mungkin yang lain juga. Ya, tahu-tahu
diberhentikan tanpa pemberitahuan. Loh, ini masalah loh, saudara. Siapa yang sedang dalam enak-enaknya bekerja, tahu-tahu diberhentikan? Ya kalau dipindahkan tidak masalah ya. Loh, ini bisa terjadi loh. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang susah, Alkitab mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak gampang jadi orang Kristen. Tapi untungnya kalau orang Kristen setia mendengar firman Allah, ya, dia akan selalu mendapatkan penghiburan. Mengucap syukurlah dalam segala situasi. Bukan hanya pada waktu senang saja kita nyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, mengucap syukur. Tapi waktu kondisi yang tidak menyenangkan, susah, sakit sekalipun, merengut, atau mengucap syukur. Iya benar. Aduh. Ayo. Dalam keadaan sakit, aduh matur nuwun Gusti. Enak pendeta ngomong. Duh, tapi ini harus jadi pengalaman hidup kita, saudara. Tuhan punya rencana baik dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami masalah dalam hidup ini dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tahu, saudara, sebagai ya sejauh mana kemampuan kita menjadi orang percaya. Ini hebatnya. Mengucap syukur, jangan sampai lupa. Mengucap syukur itu selalu matur nuwun. Bukan pada waktu mengalami kesenangan, ya, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita mengucap syukur, ya, tapi saat menghadapi kesulitan, kita tetap harus bisa mengucap syukur. Ini penting bagi kita, saudara. Karena di dalam ucapan syukur, di balik ucapan syukur itu, ternyata sesuatu hal yang sangat luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam kondisi sulit, kita bersyukur. Nggak ada pekerjaan, kita bersyukur. Cari saja pekerjaan. Ya, sementara belum ada, tetap cari, tapi tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan buka jalan. Kenapa? Tuhan selalu dipuji, ditinggikan. Jangan kemudian mulai meresolo, ya, mulai kecewa. Banyak orang Kristen ketika mereka menghadapi masalah kehidupannya, mulai kecewa kepada Tuhan. Dan satu hal yang sangat menyedihkan, dia mulai mengumpat Tuhannya. Jangan ada ya di antara kita. Kita tahu hidup ini memang ya begitu luar biasa ya. Dan kalau kita bisa bersyukur menghadapi segala kesulitan, maka arah pandangan kita itu bukan kepada masalah. Ya, andai kata sekarang kita sedang kekurangan uang, kita bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Maka arah pandangan hidup kita bukan kepada uang itu. Tetapi karena kita bersyukur, pandangan kita kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan. Itu indahnya mengucap syukur. Ya, tapi kalau kita selalu cemas, sedih, arah pandangan kita itu kepada masalah yang sedang kita alami, dan itu tidak akan pernah berhenti. Karena semakin kita perhatikan, masalah itu semakin senang. Coba kalau nggak diperhatikan. Kalau saudara saja ketemu saya nggak perhatian, seneng. Iya, buat apa? Tapi kalau saudara saya perhatikan, makin lengket saudara kan? Jadi kalau kita punya masalah dan masalah itu terus yang kita pikirkan, kita renungkan, kita pergumulkan, masalah nggak akan pernah berhenti. Tetapi kalau pandangan kita beralih dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka masalah itu bisa kita lupakan. Dan saya yakin Tuhan pasti tolong kita. Ini indahnya, saudara.
Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Ini penting. Harus dilakukan di dalam nama Yesus. Jadi kalau kita bersyukur, jangan lupa ya, menggunakan nama Yesus. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi pengucapan syukur itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama lain. Ya. Nama tuyul disebut. Nama mbah siapa disebut. Tidak. Kita bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa harus pakai nama Yesus? Karena nama Yesus itu adalah nama dari sosok yang berkuasa. Ya, nama Yesus itu satu-satunya nama dari sosok yang berkuasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kamu tahu ya semua? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, para prajurit itu lari-lari, ya, terus ketemu sama imam-imam, terus cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Imam-imam bilang, diam, minta kasih duit. Ya, prajurit itu diberi. Nanti kalau ada yang tanya, kemana Yesus? Bilang aja dicuri oleh murid-muridnya. Ya, pembohongan. Tapi ketika murid-muridnya ya berkumpul dan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Murid-murid pada waktu itu sedang ketakutan. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan Yesus, tentu mereka akan dikuatkan hatinya. Nama Yesus. Bagaimana kita bersyukur dengan nama Yesus, ya? Karena nama Yesus itulah yang memiliki kemampuan mengalahkan segala sesuatu. Hanya sekedar nama, tapi mampu, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir daripada Allah? Siapa? Anak-anak Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang mampu mengalahkan keberadaan di dunia ini, yaitu keyakinan kita, iman kita, ya. Dan siapa yang bisa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi satu hal yang sangat luar biasa dan dahsyat sekali. Ya, kita bersyukur menggunakan nama Yesus. Karena nama Yesus itulah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Jangan pakai nama lain ya. Kita gunakan nama Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kita, persoalan kita, masalah kita yang sedang kita alami, kita tetap bersyukur dan selalu memuji namanya. Ya. Saudara, orang Kristen itu harus punya ciri khas yang berbeda. Dalam keadaan apapun tetap memuji Tuhan, ya. Haleluya. Menyanyi terus. Ya, makanya satu ciri khas ya, bahwa di dalam ibadah kita selalu ada nyanyian pujian. Ya, bukan nyanyian duniawi. Ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa bersyukur? Pertama, gunakan nama
Yesus. Dan yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Harus dengan segenap hati. Bersyukur itu tidak hanya sekedar apa ya, asal-asalan, enggak. Tetapi rasa ucapan syukur kita itu kita sampaikan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Mazmur pasal 9 ayat 2 tadi dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, mengucap syukur dengan segenap hati. Tidak separuh-separuh ya. Separuh mikir yang lain, separuh bersyukur. Tidak ya. Jadi artinya bahwa kita mengucap syukur itu tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah, tapi benar-benar penuh dengan satu keyakinan ya. Jadi artinya bahwa dalam kondisi yang baik yang kita alami, kita bersyukur. Dalam kondisi yang tidak baik, kita tetap bersyukur. Ya, kira-kira bisa enggak ya? Bisa. Bisa ya? Bisa saya. Oke, bagus. Jangan cuma teori ya, Bisa. tapi benar-benar praktek hidup. Bisa saya. Selalu bersyukur di dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak baik pun. Kita tetap bersyukur dengan sepenuh hati, tidak dengan separuh-separuh. Tetap bersyukur. Ku selalu bersyukur. Ya, sekali lagi ciri khas orang Kristen harus berbeda. Dalam kondisi apapun, makan tidak makan hari ini juga kita mengucap syukur. Jangan kalau makan lagi enak tanpa doa langsung lablep tuh ya. Wih. Saudara, hidup selalu ditandai dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini tidak sepotong-sepotong, tidak separuh-separuh, tetapi penuh. Artinya dengan segenap hati. Ya, jadi artinya kalau kita berserah sama Tuhan itu ya udah namanya berserah, ya kita serahkan. Ya. Kalau kita serahkan berarti kita tidak punya apa-apa. Betul kan? Kalau saudara punya minyak 1 botol, terus saudara serahkan sama saya, saudara masih punya minyak lagi enggak? Saya bilang cuma 1 botol loh ya. Kalau saudara serahkan sama saya, berarti saudara tidak punya. Saya yang punya. Demikian pula dengan segala kekhawatiran kita, dengan segala permasalahan kita. Tatkala kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan milik kita. Itu tanggung jawab dari Tuhan. Berarti kita sudah tidak khawatir lagi. Itu secara, makanya dengan segenap hati. Ya, dan yang ketiga bagaimana caranya kita mengucap syukur? Tentu saya berdasarkan ayat yang kita baca tadi ya. Nah, dengan menyaksikan karya Tuhan, mengucap syukur. Menyaksikan karya Tuhan, ya. Mazmur pasal 9 ayat 2 tadi dikatakan di sana, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan aku mau menceritakan, menyaksikan segala perbuatanmu yang ajaib. Orang yang bisa mengucap syukur artinya dapat melakukan ucapan syukur. Itu orang yang suka bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi artinya kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita saksikan ya kepada siapa itu ya. Jadi ucapan syukur ini tidak hanya dikerjakan melalui doa,
Ya, memang kita harus berdoa. Tetapi tidak hanya kita wujudkan melalui doa atau ucapan, tetapi juga lewat kesaksian tentang karya Tuhan ya yang telah bekerja dalam hidup kita. Saksikan. Ucapan syukur. Wah, matur nuwun aku biyen ku ngene lho, saiki ngono. Ya kan? Terjadi perubahan. Ya. Dan kalau memang saya perhatikan hidup saya yang lama dibandingkan yang sekarang, oh, jauh berbeda. Betul. Hidup saya sudah dirubah banyak oleh Tuhan. Saya orang Surabaya asli, suka misuan. Ya, kalau enggak misu itu enggak marem nek Kak. Ibu narek Surabaya. Tapi sekarang loh, sedikit pun enggak pernah misu aku. Iya kan? Coba bayangkan. Kondisi, kon kulo pernaimu cerot. Sekarang enggak. Ya. Dulu sama siapa saja berani saya. Sama guru saya. Guru itu tak lawan, tak pendeliti, saudara. Bener. Saya dulu hidup itu, aduh, selalu nggak bener, saudara. Nyolongan. Aduh, kalau sekarang ini saya getun banget, aku pengen kok melakukan seperti itu. Tapi bersyukur, Tuhan sudah rubah hidup saya. Saya jadi lebih baik, jadi jangan khawatir kalau saya ke rumah saudara, tidak ada yang hilang nanti. Ya, jangan kebetar kocan remotur. Ya. Saya pasti aman, saudara, kalau saya ke rumah saudara. Ya, bayangkan kalau kita bisa bersaksi, kita menceritakan kebaikan Tuhan atas hidup kita, ya, maka kita bisa menguatkan orang lain. Kalau mereka sedang berada dalam pergumulan dan kita ceritakan kebaikan Tuhan yang telah pernah dikerjakan atas hidup saya, orang itu akan dikuatkan, akan ditolong. Dan mereka pasti percaya kepada Tuhan. Itu. Ya. Dan kalau kita ingat-ingat, saudara, apa yang pernah terjadi di masa lalu, maka iman kita akan menjadi semakin kuat. Betul. Aduh, iya ya. Tuhan merubah hidup saya sedemikian rupa. Dan kalau melihat yang semacam itu, kalau sekarang ini dirubah oleh Tuhan. Ya, dulu hanya karyawan percetakan, tapi kemudian saya menjadi pemilik percetakan. Bikin penerbitan sendiri. Ya, punya kios buku di Tambak Rejo. Belum Kasa namanya, masih Pasar Tambak Rejo. Kalau saya ke pasar itu kadang-kadang orang, "Duh, Pak, saya main dulu kan jualan di situ." Iya. Saudara, tetapi Tuhan sudah rubah semua. Ya, hidup. Jadi kalau soal hidup susah, saya sudah pengalaman, saudara. Ya, hidup menderita itu, sudah jadi makanan saya dari kecil. Tetapi kalau sekarang dirubah oleh Tuhan, hidup hanya tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. So, itu jangan lupa kita mengucap syukur dalam segala hal, saudaraku ya. Kalau kita membiasakan diri hidup selalu bersyukur, maka kita akan mempunyai pemikiran yang positif. Ya, bukan yang aneh-aneh. Karena bersyukur, memiliki posisikan, ya, itu akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan damai sejahtera karena kita menghargai apa yang sedang Tuhan berikan kepada kita daripada kita memikirkan yang kemarin-kemarin. Kalau tadi saya cerita itu hanya sejarah hidup, ya, tapi saya tidak mikir yang kemarin. Itu semua sudah berlalu. Itu sejarah hidup. Jadi kalau kita bisa bersyukur, kita bisa melupakan hal-hal yang pahit kemarin, dan kita bisa memiliki hidup yang berbahagia. Dan terutama lagi kalau kita mengucap syukur, akan menjadi hidup ini lebih sehat. Mungkin secara jasmani kita dalam kondisi
Yang namanya jasmani kan seringkali Enggak mudun. ya naik turun ya. Tapi secara mental kita akan menjadi sehat. Ya, kita akan jadi tenang. Masih sakit tidur. Oh, saya aja tidurnya, bayangkan saudara, tiap hari tidur saya. Ya, nggak ada yang kerjakan, bangun, buka laptop, itu tidur lagi. Udah, nggak ada yang dikerjakan ya. Jadi stres ya. Jangan sampai stres hidup ini. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya masalah itu tidak akan pernah berhenti sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Ini. Sebenarnya kita tidak ingin masalah kan? Tidak ingin persoalan. Tetapi dosa sudah masuk ke dalam dunia dan Alkitab mengatakan dengan berpeluang kau akan makan rezekimu, onak dan duri yang kamu hasilkan. Itu karena dosa. Tetapi bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus sekarang. Sehingga apapun yang terjadi, mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala keadaan kita, apapun yang terjadi saat ini, saya nggak tahu, saudara. Tetapi mungkin saudara lupa untuk mengucap syukur. Hari ini saudara diingatkan oleh firman Allah. Mari kita tetap mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Matur nuwun di dalam segala keadaan. Dan dampak dari mengucap syukur adalah Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini hasilnya kalau kita selalu mengucap syukur, kita tidak memiliki rasa khawatir menghadapi apapun juga. Tetapi kalaupun hal itu terjadi, nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir tentang apapun yang terjadi atas hidup kita, saudara. Di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi marilah kita menyerahkan semua hidup kita, perjalanan hidup kita kepada Tuhan dengan satu cara yang sangat istimewa yang tidak akan pernah dialami oleh orang lain, yaitu dengan cara mengucap syukur. Kalau ketemu orang, salaman. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Sumpah. Hei, orang Kristen jangan begitu, saudara. Pak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hei, beda banget, saudara. Ya. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak masuk akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengucap syukur, yang ada cuma satu modal dalam hidup kita, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan dari dunia. Orang bisa damai dari dunia ini kalau uangnya banyak, kalau tubuhnya sehat, kalau ada rezeki. Itu damai yang dari dunia. Tetapi damai yang dari Allah, yang melampaui segala akal, yang tidak masuk akal, iyalah. Dalam kondisi sakit kok bisa tetap tersenyum, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Nggak masuk akal kan? Tetapi seharusnya begitu. Ya. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, sebab itu, marilah kita tetap mengucap syukur. Ini undangan hari ini. Marilah kita tetap mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita. Ya, gaya orang Kristen itu kok selalu tersenyum, terlalu bersyukur.
Padahal saya tahu loh, dia itu baru dipecat dari pekerjaan. Tapi kok masih bisa tersenyum, bisa bersyukur. Aneh ya? Karena gaya hidupnya adalah mengucap syukur. Haleluya. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Hari ini kita dididik, kita diajar, saudara dan saya sama-sama diajar oleh Tuhan. Mari jangan lupakan ucapan syukur kita, apapun yang terjadi. Jualan macet, tetap mengucap syukur. Usaha berhenti, tetap mengucap syukur. Kesehatan terganggu, tetap mengucap syukur. Bisa? Bisa. Amin. Haleluya. Ya, gaya hidup kita dalam mengucap syukur dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya.